Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Septigiana. Dan saya Trimil Kajaya Sembiring. Di sini kami mengambil rumusan masalah mengenai pengadaan tenaga administrasi di sekolah yang masih sangat kurang. Nah, bagaimanapun juga, tenaga administrasi menjadi pilar penting dalam pengelolaan sekolah, di mana guru sebagai pelaksana utama dalam membimbing dan mendidik siswa. Tenaga administrasi memiliki peran utama dalam mendukung keterlaksanaan program-program yang direncanakan oleh guru. Harus diakui bahwa tenaga administrasi di sekolah masih sangat jauh dari harapan. Belum lagi membahas mengenai kualitasnya. Kuantitasnya saja belum memadai, artinya jumlah tenaga administrasi di sekolah masih sangat kurang. Nah, kurangnya jumlah tenaga administrasi di sekolah berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sekolah. Langkah yang diambil kepala sekolah biasanya dengan menunjuk langsung guru untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tersebut. Lalu, jadilah guru merangkap tugas sebagai bendahara barang, guru merangkap sebagai bendahara bos, guru merangkap sebagai operator dapodik, dan lain sebagainya. Tenaga administrasi yang dimaksud di sini bukan merupakan tenaga administrasi yang hanya berhubungan dengan surat menyurat saja, melainkan tenaga yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu, seperti misalnya tenaga administrasi bidang pengelolaan aset, bidang keuangan, manajemen informasi, dan pengelola data pokok pendidikan. Dan setiap tenaga administrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan bahas mulai dari tenaga administrasi bidang kesiswaan. Nah, tenaga administrasi bidang kesiswaan yaitu bertugas dalam pencatatan murid mulai dari penerimaan murid baru atau sampai penamatan kayak gitu, atau bahkan jika ada murid yang mutasi atau berpindah juga dicatat oleh tenaga administrasi bidang kesiswaan. Nah, apa aja sih tugas-tugas bidang kesiswaan? Nah, tugasnya itu dalam penerimaan mahasiswa baru atau mengisi buku induk siswa atau mengisi buku mutasi siswa, mengisi buku daftar kelas, mengisi buku kumpulan nilai, dan mengisi daftar hadir. Nah, selanjutnya, yang kedua itu tenaga administrasi kurikulum. Tenaga administrasi kurikulum merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, bukan hanya kumpulan mata pelajaran kayak gitu. Nah, fungsi dari tenaga administrasi bidang kurikulum yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan atau equity, dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan masih banyak lagi fungsinya. Sedangkan dari fungsi tersebut, maka diperoleh tugas-tugas dari administrasi bidang kurikulum. Yang pertama, menyusun dan menjabarkan kalender akademik, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, menyusun program pengajaran, program satuan pengajaran, dan persiapan mengajar. Dan masih banyak lagi tugasnya dalam bidang kurikulum. Selanjutnya, administrasi bidang sarana dan prasarana. Nah, administrasi sarana dan prasarana sering juga disebut sebagai administrasi peralatan dan perbekalan atau material, administrasi material. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena administrasi sarana dan prasarana ini sebagai tenaga administrasi yang akan melengkapi fasilitas yang ada dalam sekolah. Misalnya itu tugasnya untuk penyediaan buku pegangan guru, layanan perpustakaan, laboratorium, penggunaan alat peraga, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, kebersihan kelas, dan kelengkapan peralatan-peralatan yang ada dalam kelas. Selanjutnya, tenaga administrasi bidang kepegawaian. Nah, administrasi kepegawaian adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan agar tercapainya tujuan organisasi seimbang dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi serta sifat dan hakikat para anggotanya. Itu merupakan kutipan dari Dr. Andus Sujiadi. Nah, dari situ maka diperoleh tugas dari tenaga administrasi bidang kepegawaian, yaitu untuk mengatur pembagian tugas guru,
mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi guru, atau mengatur program kesejahteraan guru, mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru, dan mencatat masalah dan keluhan-keluhan yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya adalah administrasi keuangan. Nah, dari namanya sendiri kita tahu bahwa administrasinya akan mengkoordinir setiap keuangan yang ada dalam sekolah. Nah, kegiatan pembiayaan keuangan meliputi 3 hal. Yang pertama, penyusunan anggaran atau budgeting, pembukuan, dan pemeriksaan. Nah, dari itu maka fungsi dan tugas dari administrasi keuangan yaitu menyimpan rekening, menyimpan dokumen, atau menyimpan rekening, atau bank keuangan sekolah, mengajukan pembayaran, bahkan membuat laporan penggunaan keuangan. Misal keuangan sekolah itu kayak BOS, komite sekolah, BOPS, nah dan masih banyak lagi. Dan solusi yang kami ambil adalah dilakukannya pengangkatan tenaga administrasi sekolah yang berkompeten di bidangnya. Nah, bagaimana sih tenaga administrasi yang berkompeten dalam bidangnya? Itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar administrasi sekolah atau madrasah. Di dalam Peraturan Menteri tersebut sudah dijelaskan bagaimana standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga administrasi dan bagaimana standar yang harus dimiliki tiap-tiap bidang tenaga administrasi. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami. Terima kasih.